Otabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang imam masjid ditikam pemuda saat memimpin sholat subuh di Desa Tompira, Morowali Utara. Seorang nelayan Desa Sibaluton ditemukan meninggal dunia usai dilaporkan hilang. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Palu diwarnai kericuhan. Entah setan apa yang merasuki AL, pemuda yang nekat menikam Jumali saat memimpin sholat subuh di salah satu masjid Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Senin subuh. Beruntung, nyawa sang imam tertolong setelah jemaah masjid turun tangan. Insiden penikaman terjadi saat korban yang sehari-hari bekerja sebagai guru mengaji itu jadi imam sholat subuh di Masjid Baitur Rahman, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur. Pelaku berinisial AL tiba-tiba mendatangi Jumali dan menikam bagian pinggang belakang dengan sebilah badik. Korban tersentak kaget dengan serangan tersebut. Demikian pula jemaah masjid yang sedang sholat seketika berhenti dan memberikan pertolongan. Sedangkan pelaku yang berusaha kabur langsung ditangkap jemaah yang berada di belakang korban. Pihak Polres Morowali Utara yang menerima laporan itu langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap pelaku. Selanjutnya dibawa menuju Mapolres Morowali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita sebilah badik yang digunakan pelaku menikam Jumali. Sedangkan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil interogasi polisi, pelaku berinisial AL merupakan warga Desa Balaang, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai mengaku tidak kenal dengan korban. Dari hasil pemeriksaan urin pelaku, hasilnya positif menggunakan narkoba. Kemudian motif pelaku pada saat kami melakukan pemeriksaan, keterangannya masih berubah dan kadang-kadang melenceng. Oleh karena itu kami segera berkoordinasi dengan pihak Satres Narkoba untuk melakukan tes urin terhadap pelaku. Dan hasil tes urin yang kami lakukan, urin dari pelaku lelaki AL positif mengandung amfetamin. Jadi kami akan dalami terus. Korban dan pelaku tidak saling mengenal. Jadi untuk masalah dendam dan sebagainya kayaknya tidak ada karena memang tidak saling mengenal antara kedua orang ini. Nah, lewat kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Satuan Reskrim Polres Morowali Utara saat ini masih menyelidiki motif penikaman terhadap imam masjid yang juga guru mengaji tersebut. Pelaku sudah ditahan di Mapolres Morowali Utara dan menjalani pemeriksaan intensif. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali Utara. Upaya pencarian terhadap Andre, nelayan yang dilaporkan hilang sejak 21 Agustus lalu akhirnya membuahkan hasil. Warga Desa Sibaluton, Kecamatan Balsidondo, Kabupaten Toli-Toli ini ditemukan dalam keadaan tak bernyawa lagi Minggu petang. Tim gabungan menemukan jasad Andre sekira 2 km tempat dia turun dari perahu mencari ikan. Jasad pria berusia 40 tahun ini langsung dievakuasi ke Desa Sibaluton dan diserahkan kepada pihak keluarga. Isak tangis keluarga dan warga setempat menyambut kedatangan jenazah Andre. Dengan penemuan korban, tim SAR gabungan pun menyatakan penghentian operasi pencarian. Sebelumnya, upaya pencarian korban dilakukan sejak Jumat pekan lalu di wilayah perairan Sibaluton, Kabupaten Toli-Toli.
Belum diketahui penyebab kematian korban, apakah tenggelam atau karena diserang buaya. Dugaan ini muncul karena banyak buaya yang berkeliaran di sekitar perairan Sibaluton. Kami menggerakkan unsur dari Posar Toli-Toli untuk menuju ke lokasi melaksanakan pencarian. Dan alhamdulillah pada hari ketiga, korban atas nama Andre, laki-laki, berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kurang lebih 1,8 km dari lokasi kejadian. Kami menghimbau kepada masyarakat yang aktif untuk melaksanakan aktivitas di perairan untuk lebih berhati-hati, mengingat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ada buaya, sehingga untuk aktivitas memanah ikan sedikit lebih perlu persiapan ekstra untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Musibah yang menimpa Andre bermula ketika ia bersama rekannya pergi melaut untuk memanah ikan di perairan Sibaluton Kamis malam. Setiba di lokasi, korban turun dari perahu untuk mencari ikan sementara rekannya menunggu di atas perahu. Namun hingga pukul 10 malam, Andre tak kunjung muncul. Rekannya pun melaporkan kejadian itu ke warga dan aparat kepolisian. Syahrul Cahya melaporkan dari Toli-Toli. Dengan tekun, sejumlah warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Parigi Mautong, Sulawesi Tengah sedang mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Mereka dilatih mengolah beragam produk kuliner melalui dapur produksi UMKM. Di dapur yang disebut Dapur Simarko ini, para warga binaan diberi pelatihan mengolah buah durian montong menjadi aneka keripik siap jual. Warga binaan terlihat antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Hasil olahan dari dapur UMKM ini rencananya dipasarkan di sejumlah toko oleh-oleh khas Sulawesi Tengah. Upaya ini diharapkan bisa menjadi bekal warga binaan untuk membangun kemandirian ekonomi setelah bebas nantinya. Di dapur produksi Simakro, warga binaan akan diberikan pelatihan dalam membuat produk keripik dari bahan biji buah durian. Bahan ini digunakan karena di Kabupaten Parigi Montong mayoritas kebanyakan adalah terdapat pohon durian dan buah durian berbagai jenis. Untuk proses produksi dan pelatihan kami bekerja sama, Lapas Parigi dalam ini bekerja sama dengan Desperindak Kabupaten Parigi Motong. Tak hanya menjadi program pembinaan, dapur UMKM ini juga dinilai mendorong pengembangan potensial lokal daerah sebagai penghasil durian montong. Syahrul Cahya melaporkan dari Parigi Mautong.